Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, jadi ini perjalanan aku menuju ke lapangan badminton ya teman-teman. Jadi rencananya itu aku mau olahraga badminton. Tapi olahraganya bisa teman-teman lihat ya di video aku selanjutnya ini. Yang penting badannya itu bergerak. Karena kami itu belum terlalu mahir ya teman-teman dalam memainkan olahraga badminton ini, masih belajar ya. Dan ada beberapa variasi di menit pertama itu kami kayak tadi ya, dua orang, terus kemudian duet ya teman-teman, 2 lawan 2 dan kemudian 1 lawan 1 kayak gitu. Oke, di video aku kali ini aku mau share sama teman-teman semua sesuai dengan judul 5 cara pengaturan keuangan agar tidak boros. Teman-teman simak ya cara pengaturan keuangan agar tidak boros ya. Pasti kita memiliki peluang boros dalam menggunakan uang ya teman-teman. Lalu menyesali di kemudian hari. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Kalau aku dulu sampai kini juga lah ya. Pernah ya teman-teman. Kayak mau beli sesuatu tuh langsung kayak gitu ya. Karena lucu atau karena apalah. Dan akhirnya menyesal, coba aku simpan aja ya uangnya kayak gitu. Atau aku belikan ini. Nyesalnya itu pasti belakangan ya teman-teman. Nah, makanya untuk menghindari situasi seperti itu, maka kita perlu mengetahui cara mengatur keuangan agar tidak boros. Teman-teman simak ya. Cara yang pertama yaitu buat anggaran. Kayak di video-video aku sebelumnya ya teman-teman, yaitu video-video budgeting, yaitu mulai dengan menghitung pendapatan bulanan, termasuk gaji, pendapatan sampingan, atau sumber uang lainnya ya teman-teman. Nah, kemudian buat daftar semua pengeluaran bulanan. Dikotak-kotakin atau dipos-posin ya teman-teman. Misal untuk konsumsi, untuk kebutuhan rutin, dan lain-lain. Nah, setelah dapat gambaran yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran, tetapkan batas pengeluaran untuk setiap posnya ya. Nah, bersikaplah realistis ya teman-teman, dan pastikan pengeluaran teman-teman tidak melebihi pendapatan. Dan harus konsisten ya dengan apa yang sudah kita tetapkan. Nah, kalau misal melebihi pendapatan, itulah kadang kita itu punya hutang ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kemampuan finansial kita masing-masing ya. Nah, lanjut, yang kedua adalah memprioritaskan kebutuhan ketimbang keinginan. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui atau memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan agar tidak boros ya. Nah, kalau kebutuhan itu adalah untuk kelangsungan hidup. Contohnya adalah makanan, terus pakaian, rumah, transport, kayak gitu ya. Nah, sedangkan keinginan adalah barang atau pengalaman yang menyenangkan untuk dimiliki, tetapi tidak diperlukan. Contohnya adalah makan di luar, membeli barang mewah, berlibur mewah, kayak gitu ya. Kecuali kalau memang ada anggarannya ya teman-teman.
Nah, sebelum membeli, tanyakan pada diri apakah itu kebutuhan atau keinginan semata ya. Nah, fokus pada penyediaan kebutuhan terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita itu cukupkan dulu untuk kebutuhan. Nah, kalau misal ada sisanya, baru teman-teman tabung untuk memenuhi keinginan ya, teman-teman, berdasarkan anggaran. Nah, jadi bukan nggak boleh ya kita punya keinginan traveling atau makan di luar. Itu juga perlu ya, teman-teman, supaya menjaga kewarasan. Tapi ya kayak gitu ya, nggak boleh terlalu memaksakan. Nah, kalau misal ada sisa dana atau kira-kira untuk kebutuhan itu udah cukup, baru kita alokasikan uangnya untuk dana keinginan kayak gitu ya. Nah, ini udah 2 poin ya, teman-teman. Yang pertama itu buat anggaran, dan yang kedua adalah memprioritaskan kebutuhan ketimbang keinginan. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu gunakan uang cash atau uang tunai ya. Atau teman-teman bisa juga pakai kartu debit ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang kalau misal pakai uang cash itu jadi lebih boros, maunya itu uangnya itu ditarik per minggunya. Itu silakan ya, teman-teman, sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Kalau aku tipe yang mau mengaturnya itu pakai uang cash ya, teman-teman. Jadi kalau misal suami itu udah gajian, udah ditransfer, langsung aku ambil semua ya untuk 1 bulan. Nah, jadi kegunaannya itu adalah dibatasi untuk membelanjakan uang yang sebenarnya kita miliki di rekening bank ya. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut yang keempat adalah menabung. Nah, menabung ini kayak teman-teman putuskan menabung itu untuk apa ya? Misal untuk dana darurat, atau untuk liburan, atau untuk dana pensiun, atau dana lebaran, dan lain-lainnya. Nah, jadi fungsi untuk menabung ini adalah untuk memotivasi untuk menolak pengeluaran yang tidak perlu. Jadi kalau kita misal ada target tabungan, itu kita semangat ya, jadi semangat ya. Dan peluang untuk boros itu jadi lebih kecil ya, teman-teman. Nah, pastikan juga teman-teman menabungnya itu secara konsisten ya, dan jangan terlalu memaksakan. Kalau misal ada ya ditabung, kalau enggak ya skip dulu kayak gitu ya. Nah, lanjut, ini yang kelima ya, yaitu yang terakhir, latih pengeluaran yang penuh perhatian. Nah, maksudnya kayak gimana tuh? Kayak gini ya maksudnya ya, teman-teman. Misal kita mau beli barang tuh, barang yang agak lebih mahal ya, atau dengan jumlah yang lumayan besar ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman gunakan dulu waktu jeda untuk membeli sesuatu itu yang mahal itu, atau dalam jumlah besar itu. Nah, teman-teman bisa gunakan waktu untuk berpikir itu minimal 24 jam ya. Tapi kalau aku diajarin sama suami itu, kalau mau beli sesuatu harus nunggu dulu 1 minggu ya, teman-teman, baru diputuskan apakah barang tersebut memang diperlukan dan harus dibeli, atau hanya selera mata saja. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kita itu bisa memilih dan memilah mana yang memang kita butuhkan, atau apa yang
kita inginkan saja ya. Mungkin karena barangnya itu lucu kah, atau barangnya itu kayaknya ini pasti kepake. Nah, teman-teman ini ya, berikan waktu dulu untuk berpikir, minimal itu 24 jam ya, sebelum memutuskan apakah ini layak dibeli atau enggak. Nah, jadi nama sifat yang kalau misal menuruti lapar matanya aja itu disebut impulsif ya teman-teman, yaitu sebuah perilaku yang ditandai ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, contohnya kayak tadi ya, berbelanja tanpa pikir panjang dan kemudian menyesali di kemudian hari. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jujur ya teman-teman, aku dulunya ya kayak gitu ya, sama kayak teman-teman. Yang kalau misal mau apa-apa tuh pasti langsung dibeli ya gitu. Makanya peluang boros itu lebih besar ya. Mohon maaf banget ya teman-teman, ini aku lagi batuk pilek, jadi suaranya agak kurang enak didengar. Nah, jadi kalau misal kita mau agar tidak boros, kita juga harus berusaha ya, merubah sedikit demi sedikit sifat boros itu. Jadi ini hanya sekedar share aja ya teman-teman, kali aja teman-teman ada yang teman-teman ambil manfaatnya. Nah, dan ini juga 5 hal ini kayaknya simple ya, tapi kalau pas kita jalanin itu mungkin kayak terasa berat ya. Teman-teman jangan menyerah ya teman-teman untuk menghilangkan agar tidak boros itu mungkin agak susah ya, tapi kita harus berusaha. Nah, di poin keempat itu kan ada menabung ya. Nah, jadi menabungnya itu teman-teman bisa gunakan challenge kayak gini ya, yaitu untuk tabungan Idul Fitri, tabungan Idul Adha kayak gitu. Makasih ya teman-teman udah nonton sampai akhir. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Semoga bermanfaat ya.